Manis Angelicus, vit panis hominum, nat panis Angelicus, figuris Deminum, mirabilis manuca Dominum, Maper sertus et humilis, Maper servus et humilis. Selamat berjumpa kembali dalam channel Cahyo bersama dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD. Terima kasih untuk Anda semua yang terus mendukung pewartaan Sabda Tuhan dengan senantiasa menekan tombol subscribe pada channel ini dan juga membagikannya kepada yang lain. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua sobat-sobat Lumen dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sobat Lumen yang terkasih, manusia itu membutuhkan makanan untuk bisa hidup. Akan tetapi, di dalam sebuah sistem dunia dewasa ini, kita justru menjumpai ada begitu banyak orang yang masih kesulitan untuk bisa mendapatkan makanan bagi hidup mereka. Oleh karena itu, apa yang bisa kita buat? Mari kita dengarkan sabda Tuhan, bagaimana pengalaman para murid ketika ada begitu banyak orang yang juga mengikuti mereka. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat, kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Lumen yang terkasih,
Kita sering menjumpai sekelompok masyarakat yang berkumpul bahkan sampai berdesak-desakan ketika ada sebuah kegiatan sosial, baik itu pengobatan atau juga pembagian barang-barang sembako. Dan bahkan beberapa peristiwa menunjukkan terkadang harus terjadi korban untuk peristiwa itu. Kenyataan ini memang terkadang masih memprihatinkan. Tuhan Yesus yang telah membantu banyak orang dan juga menyembuhkan mereka yang sakit, pada akhirnya juga tidak bisa bergerak. Orang banyak selalu datang kepadanya. Mereka yang sakit fisik, mereka yang juga sakit secara batin, semuanya mencari Tuhan Yesus. Ada sekitar 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Tuhan Yesus memang adalah tanda kehadiran Tuhan sendiri. Siapa yang melihat Yesus, dia melihat Bapa. Dan memang banyak orang yang mendapat jamahannya pada akhirnya menjadi sembuh. Sobat Lumen yang terkasih, Tuhan Yesus tetap hadir di zaman sekarang ini. Tuhan Yesus tetap ada dan tinggal dalam diri kita, terlebih ketika kita sedang merayakan Ekaristi. Inilah tanda dan rahmat Tuhan yang paling nyata. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam diri kita, kita akan mendapat kekuatan untuk bisa berbagi, untuk bisa memberi. Memberikan apa saja yang kita miliki, sekalipun kita berkekurangan. Namun karena Tuhan Yesus tinggal dalam diri kita, maka kita akan senantiasa bisa berbagi berkat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk memberi makan orang-orang yang sedemikian banyak itu. Kendati hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Namun, kehadiran Tuhan Yesus telah mengubah hal yang sedikit menjadi berkat yang melimpah. Maka Sobat Lumen yang terkasih, kita yang telah bersatu dengan Tuhan Yesus, hendaknya juga senantiasa mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Walau sedikit, kita bisa membantu anak-anak yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Misalnya dengan gerakan Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Atau juga kita bisa membantu melalui upaya-upaya pemberdayaan secara ekonomi. Dan kalau kita mau berbagi, maka berkat Tuhan pasti akan melimpah. Cayo!